Tidak ada? Lancar-lancar saja? Udah menemukan dream team-nya? Oke, lancar Bu, insya Allah. Oke, terima kasih Abdurrahman sudah menjawab ya. Baik, kalau misalkan teman-teman nggak ada yang mau ditanyain dulu dari materi kemarin, yang misalkan pertemuan kedua membentuk tim atau misalkan belum ada kesulitan yang mau ditanyakan, berarti kita lanjut aja ke materi selanjutnya ya. Oke, kita hari ini akan bahas Lean Canvas. Ada yang udah tahu sebelumnya Lean Canvas? Ada yang udah pernah denger nggak Lean Canvas gitu? Saya pernah pakai Bu di mana gitu di workshop apa? Ada yang pernah denger nggak? Belum, Bu. Belum. Oh, belum ya. Bu. Belum pernah ini ya. Oke, baik. Oke. Oke, jadi teman-teman kita hari ini akan bahas move lebih dalam lagi ke Lean Canvas ya. Jadi Lean Canvas itu salah satu template untuk membuat ide bisnis. Jadi pada dasarnya kalau misalkan teman-teman punya ide bisnis, terus kemudian pengen ngecek sebenarnya ide bisnis ini tuh worth it apa enggak, misalkan dibangun sama teman-teman, terus kemudian kita ngecek dulu pasarnya seperti apa. Ini cara paling mudah yang sebenarnya teman-teman bisa coba gitu ya. Nah, mungkin ada yang bilang ya ngapain sih Bu banyak perencanaan apa yang penting terjun aja langsung bisa kayak ada yang kayak gitu. Memang ya kadang kalau dalam berbisnis tuh nggak perlu terlalu banyak mikir, nggak perlu terlalu banyak plan. Tapi bisnis yang tidak dipikirkan plannya juga bisnis yang apa direncanakan gagal jadinya ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen punya bisnis, setidaknya teman-teman bisa mengidentifikasi nih sebenarnya teman-teman tuh mau bergeraknya lebih ke arah mana, terus mau mencari sektor yang mana supaya nanti kita bisa ngelihat sebenarnya pasarnya apakah kita mampu untuk masuk ke dalam pasar tersebut atau tidak. Nah, jadi pada dasarnya Lean Canvas ini adalah metode rencana bisnis satu halaman. Dulunya dibuat sama Asmauria yang diadaptasi dari bisnis model Canvas oleh Alexander Osterwalder. Ini kalau teman-teman pergi ke Gramet gitu ya, di situ ada buku namanya bisnis model Canvas. Nah, bisnis model Canvas itu sudah lebih complicated untuk bisnis yang sebenarnya udah mulai stabil, terus dia udah mulai jelas nih kira-kira permasalahannya, customer segmennya sudah firm gitu. Nah, itu dikembangkan lagi untuk bisa melihat ekosistem lebih besarnya pakai bisnis model Canvas. Tapi kalau bisnis-bisnis yang memang baru muncul, memang baru start dari ide, bahkan idenya aja perlu dipalidasi gitu ya. Kita tuh beneran gak sih make sense bikin bisnis ini gitu kan ya. Nah, itu bisa pakai Lean Canvas. Nah, Lean Canvas ini juga diperkenalkan sama si Aus Mauriani ya, penulis buku Running Lean dari tahun 2010. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada beberapa kolom gitu ya. Nanti teman-teman tuh mengecek dan diminta untuk mengisi kolom-kolom ini tersendiri. Ya, kita cek dulu ya. Di sini ada customer segment. Nah, terus kemudian ada problem solution, key metric, unique value proposition, unfair advantage, revenue stream, dan juga cost structure. Nah, gimana sih kita tuh mulai ngisinya dari mana gitu ya dengan adanya uh, bisnis model ini. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman di sini ada urutan pengisiannya. Yang pertama yang paling penting di situ adalah customer segment dan juga problem. Jadi teman-teman tentuin dulu sebenarnya dengan membuat produk ini pengen nyelesain masalah apa sih gitu. Misalkan contohnya teman-teman pengen buka jualan thrifting misalkan ya baju thrifting. Nah, misalkan apa sih problem yang diselesaikan apa namanya tuh ketika orang-orang pengen beli baju thrifting misalkan
ingin menggunakan baju misalkan sesuai style dengan harga murah, misalkan kayak gitu ya. Terus kedua, uh, sebenarnya gimana sih bahan-bahan freelon itu apakah aman digunakan apa enggak? Nah, sebagai orang yang mau thrifting tuh, itu nanti bisa teman-teman angkat sebagai problem. Terus kemudian juga misalnya existing alternatif tuh sebenarnya misalkan apa sih? Misalnya ketika orang kalau nyari thrifting sekarang tuh susah apa enggak sih gitu ya? Orang udah punya channelnya apa belum gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah ada channelnya bisa ditulis, tapi apa kekurangan dari channel ini kita juga bisa bangun lagi. Nah, kemudian ada yang namanya unique value proposition ya. Unique value proposition itu apa sih yang pesan yang teman-teman akan sampaikan gitu ya ke customer teman-teman. Pesannya jelas, singkat, padat gitu ya. Terus kemudian kata-kata itu tuh menggambarkan bahwa produk teman-teman tuh worth it untuk dibeli gitu ya, worth it untuk dibayar dan digunakan. Nah, terus kemudian di sini ada tulisan kecil nih namanya high level concept gitu ya. Kalau misalkan produk teman-teman ada seminya, misalkan kayak gitu yang dari sekarang sudah besar bisnisnya, contohnya misalnya kayak gitu. Misalkan contohnya Shopee for thrifting, misalkan kayak gitu ya, misalkan. Nah, jadi kan si Shopee ini, misalkan Shopee kan tempat e-commerce untuk berjualan apapun, kan? Tapi kita khususkan untuk thrifting. Nah, jadi high level konsep ini adalah supaya gimana caranya investor ataupun customer teman-teman bisa lebih mudah mengenali sebenarnya produk teman-teman tuh mirip sama siapa nih gitu ya. Jadi kayak ada kemiripannya. Tapi di sisi lain teman-teman juga perlu menjelaskan si unique value proposition-nya bahwa sebenarnya saya punya pembeda loh gitu. Saya tuh worth it juga loh dibeli gitu ya. Nah, itu nanti dijelaskan sama di unique value proposition. Nah, selanjutnya ini ada solution. Ya, solution itu setelah menemukan pembeda gitu ya, kemudian problemnya dijabarin, ada customer yang memang membutuhkannya. Jadi pada dasarnya solution itu adalah kombinasi dari customer yang mempunyai masalah yang ingin menemukan solusi dari unique value proposition. Ini solusinya ditulis di sini gitu ya. Nah, solusinya ditulis kayak gimana sih gitu ya, solusinya tuh nggak boleh panjang-panjang teman-teman. Teman-teman menuliskan problemnya 3, nanti juga solusinya juga 3 kayak gitu. Nah, terus kemudian kita nomor 4 ya. Nomor 4 itu ada channel. Channel itu gimana caranya kita mau mendistribusikan barang kita, produk kita gitu ya. Pakai apa nih caranya? Apakah misalkan pakai social media marketing atau kita terjun ke komunitas tertentu, kemudian atau misalkan kita berjualan offline, kita buka toko atau misalkan berjualan via WhatsApp dan lain sebagainya, ada website, ada channel-channel yang sekiranya itu akan menunjang teman-teman untuk bisa menggapai market. Nah, itu tuh dari mana nih channelnya gitu ya. Nah, nanti bisa sama teman-teman ditulis di sini. Nah, kemudian ada namanya key metric. Nah, key metric ini adalah hal-hal yang dianggap penting sama teman-teman untuk bisa dijadikan acuan gitu ya, standar bahwa bisnis kita tuh sukses gitu ya. Apa nih contohnya? Misalkan seberapa banyak jumlah pelanggan, seberapa besar misalkan bahan baku yang keluar. Misalkan kalau misalkan bahan contohnya teman-teman pilih bisnis makanan gitu ya. Atau misalkan bisnis yang sifatnya IT gitu ya. Misalnya teman-teman contohnya ngecek seberapa banyak downloadnya, seberapa banyak orang yang register gitu. Kemudian misalkan kalau ada barang, berapa barang yang keluar gitu ya, berapa barang yang check out, berapa barang yang refund dan lain sebagainya. Nah, itu nanti menjadi hal-hal yang dipantau sama kita terus untuk mengecek seberapa jauh progres bisnis kita tuh terus berjalan. Nah, kemudian ada yang namanya cost structure dan juga revenue stream. Di cost structure itu adalah biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan dalam kita membangun bisnis gitu ya. Kemudian ada revenue stream, gimana caranya kita juga bisa dapetin uang dari uh, produk yang kita dapetin. Misalkan kan ada pembiayaan nih, misalkan kayak mengeluarkan untuk pembiayaan gaji, terus kemudian biaya untuk marketing dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan revenue stream itu tuh diisi dengan teman-teman kira-kira
kita dapetin uangnya dengan cara apa ya gitu ya, model bisnisnya kayak apa ya misalnya kayak gitu, apakah misalkan orang berlangganan tiap bulan atau kita menggunakan bisnis kayak B2C, kita misalnya kayak kita menjualkan barang brand atau misalkan kita kerjasamanya sama brand dengan brand lagi gitu ya, atau misalkan dengan pemerintah, nanti akan bahas lebih dalam seperti ya. Dan yang terakhir itu ada namanya unfair advantages. Nah, jadi ini tuh adalah sesuatu hal yang sifatnya produk teman-teman atau tim teman-teman tuh nggak bisa dikopi gitu ya. Nggak ada kopiannya lah seluruh dunia itu gitu ya, kayak gitu. Nah, ini kalian perlu tahu supaya menjadi pembeda dengan kompetitor. Kalau unique value proposition itu disampaikannya untuk customer supaya customer lebih percaya sama produk kita, mau beli ke kita gitu ya. Unfair advantages adalah sesuatu hal yang sifatnya itu sama sekali nggak akan bisa ditiru sama siapapun. Kita adalah leadingnya masing-masing. Nah, teman-teman perlu cari nanti ya kekuatan teman-teman tuh ada di mana gitu ya, sehingga bisa dituliskan di unfair advantages. Ya, nah ini nih apa? Ini adalah penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan ya, teman-teman nanti bisa ngecek nih produk teman-teman tuh nanti penjelasannya nanti kita masukin sini. Nah, kita sekarang tes case gitu ya. Kita coba lebih mendalami sebenarnya dari sisi produk yang bisa dimasukkan ke dalam Lean Canvas. Nah, kita salah satu contoh yang mau saya ambil adalah test case-nya Gojek gitu ya. Kenapa saya pakai test case-nya Gojek? Karena test case-nya Gojek sudah proven secara ini ya, secara bisnis ya sudah unicorn di Indonesia, sudah banyak yang pakai juga. Terus kemudian jadi salah satu startup pionir juga yang memang bisa masuk ke market yang lebih besar. Nah, awalnya Gojek itu diidentifikasinya seperti apa sih? Apa sih masalah yang mau Gojek selesaikan ya teman-teman? Jadi kuncinya apa sih masalah yang mau diselesaikan? Kalau misalkan teman-teman mau bikin produk gitu ya, apapun itu produknya. Misalkan teman-teman mau bikin produk sayur, apa sih problem yang memang terjadi di lapangan terkait dengan sayuran itu? Apa sih yang terjadi dengan ternak lele yang terjadi di dalam lapangan itu? Pun begitupun dengan Gojek gitu ya. Kalau teman-teman lihat gitu ya, analisa Gojek pertama kali didirikan adalah problemnya mereka tidak punya kendaraan pribadi ya. Kebayang nggak sih kan ibu kota itu banyak sekali penduduknya, kemudian transportasi umumnya belum bagus gitu ya pada saat itu di Jakarta gitu ya, jadwal kendaraan transportasi publik yang tidak terduga, dan yang paling besar yang paling sering digandrungan yang digaungkan sama Gojek itu adalah ya mereka males menghadapi kemacetan karena Jakarta tuh sangat macet sekali gitu ya, dalam apalagi di jam-jam bekerja gitu ya, di jam-jam masuk kerja, di jam-jam orang pulang kerja gitu ya, mobilitasnya jadi terbatas, dan misalkan itu juga sangat mengganggu dari produktivitas waktu ya. Itu problem yang memang terjadi pada saat itu di Jakarta. Nah, solusi alternatifnya pada saat itu apa? Apakah sudah ada solusi alternatifnya apa belum gitu ya dari masalah-masalah itu gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga misalkan bisa ngecek nih solusi alternatifnya apa sih gitu. Misalkan orang tuh pengen makan lele gitu ya. Solusi alternatifnya apa? Ya ada, lelenya dicari aja di pasar gitu kan ya. Misalkan atau misalkan solusi alternatifnya apa nih, thrifting ya ada, thrifting cari aja di mall apa gitu yang misalkan mau menjadi gudang dari thrifting gitu ya, atau masalah apa misalnya kayak punya jasa nih, mau jasa misalnya kayak contohnya jasa cuci mobil dan cuci motor misalnya, ya udah solusi alternatifnya adalah showroom misalkan kayak gitu ya. Nah, solusi alternatif atau existing alternatif itu adalah solusi yang ada yang disediakan saat itu, yaitu ojek pangkalan gitu ya. Kenapa solusi alternatif ini bagian dari problem? Artinya mereka tuh belum selesai menyelesaikan masalah si solusi alternatif ini, sehingga kita perlu pembaharuan, kita perlu sesuatu produk bisnis yang memang menyelesaikan juga dari solusi alternatif, juga lebih menyenangkan, lebih bermanfaat, lebih multifungsi dari solusi alternatif yang sudah ada.
Nah, kemudian itu kan tadi ya teman-teman ngebayangin gak sih ya masalah yang diambil oleh Gojek, perspektif Gojeknya ya. Kemudian kira-kira siapa nih orang yang mau pakai Gojek gitu ya. Nah, kita ada namanya customer Gojek. Orang yang mau membeli, yang membutuhkan layanan aplikasi Gojek. Nah, setelah kita lihat ya teman-teman, itu kita bisa kelompokkan ke dalam 3 golongan misalkan. Yang pertama adalah orang pekerja kantoran gitu ya. Pekerja kantoran, terus kemudian juga mahasiswa atau pelajar dan pengguna transportasi publik gitu ya. Nah, 3 ini adalah warga Jakarta yang memang notabene-nya pada saat itu sangat membutuhkan another business transportation yang sangat memadai buat mereka gitu. Nah, di sini ada tulisannya early adapter. Early adapter itu adalah kira-kira siapa orang dari yang kita pilih nih, dari customer ke customer yang kita pilih ini di sini yang paling sangat membutuhkan gitu ya. Yang kira-kiranya nih kalau ditawarin tuh orang tuh langsung mau gitu ya. Nggak banyak ini deh, nggak banyak apa namanya, nggak banyak nolak, nggak banyak pikir gitu ya. Mereka benar-benar butuh banget gitu ya. Nah, si early adaptornya adalah pekerja kantoran dengan area macet. Nah, kenapa sih kita tuh perlu menganalisa dulu nih si problem sama si customernya, ada dulu nih, kita ngecek dulu gitu ya. Jangan sampai kita tuh mau bikin bisnis kayak, oh iya, nah ini ada masalahnya, oh pokoknya masalahnya besar gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih si customernya kita siapa ya, kira-kira yang mau orang tuh yang mau bayar tuh yang mana ya gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Jadi penting banget untuk teman-teman bisa menganalisa gitu ya. Sebenarnya mungkin customer Gojek oke lah, mahasiswa juga sebenarnya butuh Gojek gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak bisa mengidentifikasi early adaptornya siapa gitu, siapa nih orang-orang yang sangat butuh banget itu, jadinya nanti salah ini, salah apa namanya, bukan salah sih sebenarnya, kayak jadi teman-teman tuh jadi salah mendiagnosa, salah menganalisis gitu ya. Bisa jadi sebenarnya mahasiswa tuh, saya juga pengen pakai Gojek sih Pak, tapi saya nggak butuh-butuh banget. Misalkan contohnya, karena kan saya misalkan kuliah tuh ada di jam-jam tertentu, bukan di jam-jam macet misalkan. Jadi saya masih nyantai aja pakai pengguna transportasi publik gitu ya. Atau misalnya pengguna transportasi publik lainnya, contohnya misalkan ibu mengantarkan anak ke sekolah, ataupun misalkan seorang ibu bepergian, bapak bepergian dan sebagainya gitu ya. Apakah itu sangat urgent sekali butuh transportasi yang sifatnya cepat gitu kan ya? Atau misalkan ya udah bisa ngikutin transportasi publik walaupun misalkan kenyataannya pada saat itu transportasi publiknya belum bagus. Nah, early adapter ini kita lihat nih apa aja sih yang sebenarnya kita bisa mengidentifikasikan bahwa ini tuh sebenarnya early adapter gitu kan ya. Nah, ini teman-teman, mungkin teman-teman sudah dijelaskan kan ya di awal gitu ya, bahwa jangan takut kalau misalkan ketika teman-teman terjun bikin bisnis gitu ya, ternyata peminatnya sangat sedikit sekali gitu ya. Nah, itu pada dasarnya teman-teman perlu cari namanya innovator dan juga early adapter gitu ya. Ini adalah yang memang diambil sebagai sampel sampel user yang memang pengen kita tes gitu ya. Kalau misalkan pakai aplikasi kita atau pakai misalkan produk bisnis kita gitu, orang tuh mau langsung gitu ya. Nah, jadi orang tuh pada dasarnya ketika melihat satu produk itu ada tahapannya masing-masing. Misalkan di sini ada namanya innovator. Innovator tuh adalah 5 sampai 10 user pertama yang memang dia tuh mau banget gitu ya. Walaupun produk kita masih kayak banyak apa namanya, banyak bolongnya, belum sempurna dan sebagainya, tapi dia sebagai customer karena dia merasa membutuhkan hal tersebut gitu. Dia mau bantu gitu ya, mau berproses sama kita gitu ya, kayak oh iya iya kamu belum sempurna ya bikin produk ini, tapi nggak apa-apa deh, aku udah seneng nih sama satu fitur ini gitu ya. Nah, atau misalnya kayak ya udah nanti dikembangin lagi. Nah, ketika dikembangin lagi kita tuh kan kita nanya nih sama dia gitu ya. Kalau ini fiturnya seperti ini, apakah bagus nggak Bu gitu ya, nyaman nggak Bu pakainya, fungsionalitasnya jalan nggak Bu menurut Ibu misalnya kayak gitu ya. Nah itu tuh namanya si innovator. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin produk gitu ya, cari yang sifatnya ya. Ayo.
Ya pi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya bisnis gitu ya, teman-teman carilah gitu ya siapa yang memang jadi inovator teman-teman gitu yang kira-kiranya mau sama bareng-bareng lah walaupun tipikalnya user gitu ya tapi memang karena user itu butuh solusi itu gitu ya tapi si user itu jadinya ke kita tuh jadi kayak mau ngasih feedback gitu ya dan mau ngasih oh saya sih sebagai customer bayangannya kayak gini nih gitu kan ada banyak ya customer yang nggak mau banyak ditanya-tanya ya udahlah gitu ya ya produknya bagus nah itu orang Indonesia tuh kebanyakan ini ya manis di depan doang gitu ya kalau misalkan terkait produk teman-teman tuh jadi hati-hatinya itu jadi kayak oh, iya so bagus kok fiturnya suka kok saya tuh gitu ya kayak tapi ternyata setelah itu dia uninstall misalkan kayak aplikasinya atau produknya teman-teman tapi setelah itu dia beli ke tempat lain bukan ke tempat teman-teman nah cari memang yang sifatnya adalah innovator yang memang mau nggak apa-apa kita tuh dapat kritikan dari feedback dari apa namanya tuh dari customer kita karena itu yang akan membangun bisnis kita membangun perspektif kita jadi ide kita tuh kita validasi nih sama yang ada di lapangan gitu oh ternyata yang di lapangan tuh mintanya seperti ini ya bukan seperti yang saya bayangkan misalnya oh ternyata saya udah bener nih yang sudah saya bayangkan tuh gitu nah itu nah, jadi itu yang paling penting. Nah, misalkan, terus kemudian early adapter ya, early adapter tadi ya gitu ya, orang yang memang sangat-sangat membutuhkan sekali. Kemudian early majority gitu ya. Jadi kalau misalkan udah ada early adapter nih, dia ngikut nih, dia mau pakai juga nih. Terus kemudian, nah terus atau misalkan late majority, misalkan kalau di sini inovatornya mungkin para misalkan orang yang mengalami kemacetan di Jakarta gitu ya, terus kemudian adaptornya ya para pengguna para pekerja kantoran gitu ya di Jakarta tuh early majority-nya yaitu misalkan mahasiswa gitu ya, jadi ngikutin semua. Contohnya ini misalnya kayak early adaptornya orang yang kerjanya di SCBD gitu ya, kemudian yang di Depok, yang di Kuningan dan lain sebagainya dia ngikut nih si early majority-nya ke sini. Jadi kalau misalnya di sini udah pakai nih yang tim SCBD udah pakai, nah tim sekitaran Jabodetabek dia mau deh pakai gitu. Kemudian setelah itu late majority mungkin ibu-ibu yang tadinya pakai angkutan umum, pakai angkot, dia mulai mau pakai Gojek dan sebagainya. Dan ini adalah lagar gitu ya. Lagar itu istilahnya kayak ya mereka tuh mau dan nggak mau pakai gitu. Jadi kalau misalkan ketemu customer yang tipikalnya lagar gitu, kita nggak usah terlalu banyak nge-push gitu ya. Ya mau nggak bu, mau ya bu pakai bu, pakai. Ya nggak apa-apa. Mereka udah beda lagi intensinya sama kita gitu ya. Jadi nggak perlu terlalu dipaksa. Yang paling penting adalah kita menemukan persentase di sini di awal. Nah, atau kita contoh eh, pada saat Facebook dikembangkan ya teman-teman. Jadi misalkan Facebook dulu awalnya dikenalin nih di Harvard gitu ya gitu. Jadi kan kayak lingkungan Harvardnya tuh sebagai inovatornya gitu ya. Nah, hanya beberapa orang aja nih yang tahu tentang misalkan si Harvard ini sendiri. Mark Zuckerberg juga pada saat melaunching Facebook itu nggak tiba-tiba langsung wah gitu ya tapi sesirkel teman-temannya dulu kalau teman-teman lihat film Facebook ya gitu ya Mark Zuckerberg gitu sesirkel teman-temannya dulu terus kemudian nanti membesar lagi jadi satu fakultasnya setelah itu nanti dia ketahuan kan dia jadi bisa apa namanya untuk mengembangkan produk sampai universitas gitu ya. Nah, kemudian di early adapternya gitu ya, itu student from Ford University. Jadi tadi teman-teman di sekitaran Harvard ini jadi tahu nih ada produk Facebook dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini yang memang dia gunakan sebagai sampel gimana caranya si Facebook ini akan terus berkembang. Terus kemudian tiba-tiba ketika memang sudah viral dan lain sebagainya gitu ya, ada namanya tahapan early majority. Ini kuehnya lebih besar lagi gitu kan ya. Eh, Persentase besarnya marketnya itu lebih besar lagi. Ketika misalkan contohnya downloadnya udah mulai tinggi, kalau bahasa kita mungkin produknya udah mulai viral gitu ya. Nah ini kan jadinya kita misalkan si Facebook itu dapat 5,5 juta US user gitu ya, hanya di US gitu ya, belum keluar gitu ya. Terus kemudian, nah
setelah sekian banyak exposure-nya di luar gitu ya, ternyata ada orang yang memang mau mengikuti juga nih, tapi ternyata intensitasnya masih bukan terlalu sesuatu hal yang penting bagi mereka gitu ya. Ada silent majority. Terus tiba-tiba karena ada tahu kita yang heboh apa sih gitu. Jadi our parent atau misalnya orang tua kita jadi pergi nih ke Facebook untuk tahu sebenarnya di Facebook tuh ada keseruan apa sih dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun secara uh, digital safety gitu ya, misalnya kayak secara kecepatan dia menanggapi perkembangan digital itu belum belum setara gitu ya sama anak muda yang mahasiswa dan sebagainya gitu ya. Itu lama gitu lah, makanya di silent majority ini kadang-kadang butuh nggak butuh terhadap produk yang sifatnya kayak mungkin Facebook ataupun misalkan Gojek ya. Nah terus itu ada lagar gitu ya, grandma ya ada sih gitu ya, nenek-nenek yang memang kayak mungkin mengalami pubertas kedua tapi misalkan dia pengen tahu aja gitu ya, tidak seintens menjadi user utama di Facebooknya. Nah itu misalkan teman-teman bisa ngecek nih tipikal user teman-teman. Makanya perlu penting banget gitu. Jangan sampai teman-teman tuh salah mewawancarai, salah memilih customer, salah menawarkan ke orang misalkan. Contoh kan akan sangat beda sekali teman-teman ketika teman-teman menawarkan produk yang misalkan taruh nih ya, ada minuman Starbucks yang harganya 50.000 mungkin gitu ya. Starbucks sebenarnya juga uh, mengincar kalangan mahasiswa untuk menjadi customernya gitu ya. Tapi kalau misalkan Starbucks awalnya memilih mahasiswa dibanding dengan orang-orang pekerja yang misalkan mungkin sudah punya gaji di atas UMR gitu kan ya. Nah, itu akan lain ceritanya gitu ya. Dia akan si mahasiswa ini bukan sebagai early adaptornya Starbucks gitu ya. Tapi mungkin mahasiswa ada di early majority ataupun di late majority. Artinya ketika misalkan mahasiswa tuh sudah punya penghasilan tertentu, sudah punya tabungan tertentu, maka dia akan coba Starbucks secara regular ya. Walaupun misalkan cuma tes sekali dua kali itu bukan kita sebutnya sebagai customer ya, tapi dia memang secara psikologis membutuhkan banget nih produk kita gitu. Nah, kalau beda lagi nih kamu teman-teman, anak SMP, SMA sama anak SD itu juga beda gitu ya kalau teman-teman pengen punya produk, sehingga menyesuaikan nih sebenarnya yang paling dibutuhkan produk teman-teman siapa yang mau beli gitu ya, apakah anak SMA, SMP ataupun misalkan anak SD. Kalau anak SD bisa jadi segala keputusan apapun yang dia beli itu tergantung sama orang tuanya, misalkan contohnya kayak gitu ya, karena masih apa namanya tuh masih mengikuti apa kata orang tua. Tapi kalau misalkan anak SMA, dia sudah independen, dia sudah bisa memutuskan untuk bisa beli sendiri gitu ya. Walaupun misalkan nanti uangnya masih dari orang tua. Nah, itu kan ada psikologis-psikologis berbeda kalau teman-teman lihat gitu ya dari tipikal customer yang nanti teman-teman mungkin akan temui di sektornya teman-teman. Misalnya kalau entah saya nggak tahu juga ya. Kalau misalkan kayak contohnya thrifting baju misalnya gitu. Mahasiswa yang seperti apa sih yang memang membutuhkan hmm, ya fashion style yang misalkan berganti secara berkala gitu ya dengan menggunakan thrifting. Apakah mahasiswa IT, apakah mahasiswa HI gitu ya, atau apa mahasiswa jurusan apa gitu, itu akan sangat berbeda karena behaviornya berbeda gitu ya teman-teman. Walaupun mungkin nggak secara dominan juga perbedaannya gitu, tapi pasti setiap apa setiap customer itu punya spesifikasi yang berbeda-beda. Nah, kita menyesuaikan nih spesifikasi itu spesifikasi produk kita tuh masuknya yang mana. Apa sih tandanya dari kalau misalkan kita pengen tahu sebenarnya produk kita tuh beneran nggak sih nemuin innovator kita tuh beneran nggak sih gitu ya, early adapter kita tuh uh, yang ini gitu ya, tandanya apa nih misalkan kayak gitu. Ketika misalkan kita punya masalah, kita ngecek ya di sini ada bagian yang di checklist dan tidak di checklist gitu ya. Ketika misalkan kita balik lagi tadi case-nya adalah Gojek misalnya, si innovator ini adalah pekerja di SCBD misalkan kayak gitu, apakah dia punya masalah macet gitu ya? Iya, dia merasa ya ini orang-orang yang berada di sekitaran Jabodetabek mungkin merasa bahwa transportasi di Jabodetabek tuh adalah macet gitu kan ya. Kemudian gitu ya, tapi apakah si orang SCBD dengan orang yang Jabodetabek ini menyadari dia punya masalah gitu ya? Ya dia menyadari misalkan, ya beneran nih aku ngerasa gitu ya. Kan kadang-kadang ada orang yang kayak
punya masalah tapi dia nggak sadar dia punya masalah gitu ya. Kayak dia gitu ya, kamu ungkapin gitu ya, satu suka gitu, tapi dia nggak nyadar kalau kalian tuh suka sama dia gitu ya. Nah, ini tuh kalau teman, jadi penting banget memiliki masalah dan menyadari masalah. Dua hal itu juga perlu dicek gitu ya kalau teman-teman. Nah, orang ini tuh aktif nggak sih mencari solusi gitu ya? Atau misalkan kayak contohnya nih, orang-orang CBD misalkan aktif mencari solusinya. Solusinya naik Gojek, naik pangkalan, terus misalkan pergi berangkat lebih awal misalkan, atau misalkan menggunakan transportasi taksi sekalian gitu ya, karena misalkan contohnya kalau angkutan umum tidak pasti jamnya berapa, datangnya jam berapa, apakah kita bisa ketika datang pun apakah kita penuh atau enggak gitu ya. Mereka tuh cari solusi gitu ya, apapun itu solusinya, baik itu misalkan contohnya dia pakai Gojek pangkalan misalkan, atau misalkan kayak tadi ya pakai taksi gitu ya, berangkat lebih awal gitu ya. Si early adapter ini juga sama gitu ya, merasa dia melakukan aktif mencari solusi dan lain sebagainya gitu ya. Kalau si early majority ya nggak apa-apa lah, saya emang naik angkot kok, emang ya nanti paling nunggu setengah jam, sejam juga nggak apa-apa kan, saya emang menyisihkan waktu lebih lama aja untuk nunggu di jalan dan sebagainya gitu ya. Nah, misalkan, jadi dia nggak, kalau misalkan yang si early majority itu nggak aktif gitu nyari solusinya gitu ya, udah nggak apa-apa, dia menerima, menyadari dan menerima solusi yang ada gitu ya, udah nggak macam-macam orangnya gitu ya. Nah, tapi yang membedakannya di innovator ini gitu ya, ketika kita tawarin produk kita, dia mau berani membayar gitu ya. Bu, mau nggak Bu, kayak saya punya solusi ini gitu ya, kira-kira Ibu mau bayar? Mau, saya mau coba gitu ya. Dia langsung mau gitu ya, nggak banyak basa-basi gitu ya, karena dia merasa dia butuh banget terhadap produk kita tuh gitu ya. Sama apapun itu ya, kalau misalnya mahasiswa, kamu target mahasiswa, mau dicariin thrifting yang sifatnya misalkan di bawah 50.000, terus kemudian spesifikasinya A, B, dan C gitu, mau nggak dicariin? Mau bayar nggak kamu pakai jasa apa, just tipnya gitu ya, jasa titipnya atau jasa adminnya dan sebagainya? Saya mau gitu ya. Nah, kalau orang yang seperti ini adalah kita kita bisa katakan sebagai innovator gitu ya. Walaupun si early adapter ini masih masih kayak akan melihat gitu ya. Si early adapter ini tuh akan melihat kayak, emang orang pakai nggak ya? Beneran nih emang produk ini apa namanya, existing beneran nih, bukan tipu-tipu gitu ya. Nah, si early adapter tuh masih punya perasaan seperti itu gitu ya. Dia belum mau berani membayar gitu, tapi setidaknya dia udah mulai aktif mencari solusi. Dia akan melihat dulu, kalau si innovator aja dia berani bayar dan dia merasa puas, maka early adapter akan ikut mau membayar gitu ya. Jadi nunggu dulu nih gitu ya, sifatnya ini gitu ya, nunggu nunggu orang dulu nih, nunggu yang jadi pertama dulu nih, nunggu kira-kira korbannya ini merasa diuntungkan ataupun misalkan dirugikan ketika teman-teman launching produk teman-teman gitu ya. Nah, ini yang perlu teman-teman cari di awal-awal teman-teman bikin bisnis gitu. Si innovator ini gitu ya. Orang ini nih yang mau membayar ke produk kita. Misalnya gini, aku tuh misalnya aku pengen bikin mau bikin ini nih, misalnya keripik rasanya pedas dan sebagainya. Aku punya rasa ini nih. Tapi produknya belum ada. Kamu mau bayar nggak? Kita sistemnya pre-order aja gitu ya. Nih aku udah bikinin desainnya gini, terus aku jamin deh rasanya enak, soalnya foundernya adalah orang yang suka bikin keripik gitu, terus kemudian udah tes rasa dan sebagainya gitu. Kamu mau bayar nggak? Mau gitu ya. Aku mau deh pesen pre-order walaupun barangnya belum ada. Nah, itu bisa dikatakan apa namanya, innovator. Tapi kalau misalkan ditawarin, aku mau lihat deh barangnya dulu, aku mau tester dulu, bisa jadi itu early adapter gitu ya teman-teman, walaupun dia suka tapi dia pengen nyobai dulu gitu ya, experience-nya sampai sejauh mana gitu, sampai dia mau bayar. Nah, early majority mah ya, kalau udah rame nih, udah happening gitu ya, di luar udah viral nih keripik anu gitu ya, misalkan udah viral nih toko anu, baru dia mau datang gitu ya, dia mau ngecek gitu ya. Ya kalau late majority dia ya oke lah, saya ngerasa butuh gitu, tapi kayak nggak perlu perlu banget gitu. Kadang ya pakai produk itu juga boleh, nggak pakai produk itu juga nggak apa-apa gitu ya. Itu yang harus teman-teman cek gitu ya, nanti ketika teman-teman terjun gitu, jangan cuman asal kayak nawarin, ya udah saya yang tawarin ya, udah pokoknya kamu jual, saya jual detes sama kamu beli dong gitu ya, kamu tawarin ke anak SMP SMA gitu, padahal behavior psikologi, terus kemudian cara berpikir kenapa dia perlu mau membeli itu beda gitu ya, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah,
Jadinya si Gojek ini kalau dicek dari tadi ya, kemudian early adaptornya, problemnya gitu ya, maka Gojek mengeluarkan solusi. Solusinya apa? Satu gitu ya, jasa transportasi yang fleksibel, kapan aja bisa dipanggil gitu ya. Karena ketika pakai Gojek, pakai ojek pangkalan, dia nggak tahu, dia nggak bisa misalnya udah datang ke pangkalan, taunya ojeknya nggak ada, udah datang ke pangkalan, taunya ojeknya penuh, misalnya kayak gitu. Terus ketika saya datang, saya mau jemputnya di gang A gitu ya. Besok saya mau jemput di gang B, saya nggak bisa gitu. Saya nggak bisa, nggak ada pangkalannya di situ. Maka Gojek memberikan solusinya bahwa ya dia kita fleksibel kok, bisa dipanggil kapan aja di mana aja. Teman-teman, pada saat itu Pak Nadiem Makarim bikin Gojek itu belum sampai sejauh super app kayak sekarang gitu ya. Dia tetap pakai nomor telepon biasa. Jadi kayak timnya Pak Nadiem tuh punya list nama-nama ojek pangkalan sama list kira-kira customer siapa aja yang mau pakai gitu ya. Tinggal dicocokkan gitu ya. Misalkan malamnya, misalnya 1 hari sebelumnya. Bu, saya perlu nggak Gojek mau pergi ke sana ke pasar misalkan atau pergi kerja? Iya, saya butuh. Besok jam 7 janjian di rumah saya. Itu masih kayak gitu ya, teman-teman. Terus kemudian yang kedua adalah transparan. Itu yang paling diperlukan pada saat misalkan pada saat itu orang-orang yang pakai Gojek tuh kayak ketakutan gitu ya sebelumnya yang pakai ojek pangkalan karena misalkan harga tarifnya yang semena-mena. Kadang-kadang si Mas ini kalau misalkan bapaknya lagi awal bulan gitu ya, ya udah dia pakai tarif standar. Ketika akhir bulan karena butuh kebutuhan yang lebih besar dia semena-mena tuh gitu ya menarikkan tarif gitu ya. Maka si Gojek ini dia pengen memberikan rasa aman sama customernya gitu ya. Maka dia menawarkan solusinya berupa ketransparansian soal masalah upah gitu atau misalkan tarif dari pengguna Gojek itu sendiri. Jadi tarifnya udah ditentuin gitu ya sama timnya Pak Nadiem. Ibu kalau misalnya nemu jaraknya segini karena sekian kilometer maka tarifnya sekian gitu ya. Itu pun masih manual pakai SMS pada saat itu. Terus kemudian ya pastinya yang ketiga aman ya karena kita sebagai kalau orang yang gabung di Gojek ini udah diverifikasi gitu ya, di mana alamatnya, KTP-nya di mana, eh, kakaknya seperti apa, rumahnya di mana gitu. Jadi kalau ada sesuatu hal yang terjadi, si orang Gojek ini bisa langsung mengkonfirm gitu ya, ini tuh rumahnya di mana dan sebagainya. Jadi ada saling keamanan satu sama lain gitu ya. Kontaknya terjaga, terus kemudian si Gojeknya juga terjaga karena sama-sama aman gitu. Nah, itu yang dibutuhkan nih pada saat awal-awal Gojek muncul memberikan solusi gitu. Jadi ini yang ditawarkan ke customer gitu ya teman-teman. Ada rasa fleksibilitas, kapan aja bisa dipanggil, di mana aja. Kemudian ada rasa transparansi gitu ya, baik itu secara harga lebih murah, secara tarif lebih fair dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada rasa aman gitu ya. Nah, gimana sih caranya teman-teman gitu ya? Ketika tadi teman-teman bisa ngeliat ada customer profile gitu ya. Di sini tuh ada gain itu sesuatu hal yang dibutuhkan customer, pain itu sesuatu hal atau rasa sakit yang dirasakan sama customer dan yang dilakukan customer itu punya pekerjaan seperti apa sih? Misalkan contohnya tadi Gojek, customer jobnya apa sih ya? Pekerja memang harus pergi bekerja ke kantor. Dia customer jobnya kayak gitu ya, pergi bepergian ke kantor. Nah, gimana caranya semua hal yang tadi yang sifatnya kita tuh punya masalah, terus kemudian kita udah nemu juga customernya gitu ya. Nah, bisa apa namanya bisa diolah sebagai salah satu untuk cara untuk kita bisa nemuin value propositionnya gitu ya. Apa sih gitu ya, gimana caranya nih kita tuh bisa bersaing, bisa ngejelasin ke customer kita apa pembedanya gitu, apa yang menyebabkan produk kita tuh worth it untuk dibeli. Apa sih value yang dibelikan sama produk kita, bahwa produk kita tuh emang sesuai harganya gitu ya. Artinya kalau misalnya ditawarin segini, ini loh ada benefitnya loh gitu ya. Ada keuntungan yang bisa ibu ambil loh gitu ya. Saya nggak jual kucing dalam karung loh bu gitu ya. Value-nya apa sih bu gitu ya kalau ibu apa yang dirasakan gitu ya. Baik itu secara produk, jadi produknya kayak teman-teman yang memang mengeluarkan produk gitu ya. Nah,
Tapi pastikan produk teman-teman ini tuh gain creator gitu ya. Jadi menumbuhkan atau menciptakan sesuatu hal yang sifatnya menyenangkan buat customer gitu ya. Dan si produk ini perlu di package gitu ya, perlu didesain untuk bisa menciptakan pain reliever, artinya meliris rasa sakitnya gitu ya, rasa sakit customer gitu. Apa sih contohnya rasa sakit gitu, dan juga grand creator. Nah, dari sini ya teman-teman, teman-teman ngerasa teman-teman punya produk, punya masalah gitu ya, yang pengen diselesain gitu ya. Nah, terus teman-teman udah nemu nih siapa nih customernya gitu ya. Saya udah tahu lah siapa kira-kira. Nah, gimana caranya saya bisa mengajak customer saya ini eh, mau membeli produk saya gitu ya. Gimana caranya saya bisa menunjukkan bahwa produk saya tuh secara jelas gamblang ini tuh sangat worth it gitu ya. Dari tadi analisa customer, dibuatlah desain produk dan sebagainya, solutionnya gitu ya. Kita udah nentuin ini kira-kira oh masalah ini akan diselesaikan dengan cara ini gitu ya. Masalah contohnya tadi kalau Gojek ya. Masalah hmm, dia macet gitu ya, tapi dia nggak nemuin transportasi umum dengan cepat gitu ya, maka dia solusinya dia fleksibel si Gojek itu, dia bisa dipanggil kapan aja dan di mana aja misalnya. Terus kemudian juga harga kemahalan dan sebagainya itu juga akan muncul sebagai solusi, bahwa solusinya adalah kita pasang tarif ini gitu ya. Biasanya solusi itu tipikalinya tuh kayak sangat technically gitu ya, sangat teknikal uh, penyampaiannya. Misalkan solusinya gitu ya, solusinya hmm, kalau misalnya teman-teman bisnis thrifting misalnya kayak gitu, saya memastikan gitu bahwa yang dijual oleh saya bajunya bersih, kemudian juga memiliki tingkat misalnya kayak tingkat kebersihan berapa kali karena dicuci berapa kali, misalnya kayak gitu, pakai pewangi apa aja gitu ya. Jadi sifatnya tuh kayak ngomongnya tuh teknis gitu ya. Produk ini tuh kayak kalau thrifting saya yakin bahwa higienisitasnya dijamin 100% baik misalkan kayak gitu. Terus kedua gitu ya, tidak ada misalkan barang cacat dan lain sebagainya. Nah, itu kan sifatnya teknis gitu ya produk kita, bukan ngomongnya secara apa namanya tuh psikologis gitu ya, bukan secara rasa gitu ya. Bukan ya kan ada yang bilang kalau misalnya teman-teman jualan produk itu gitu ya, jangan ngomong berdasarkan teknis. Jadi aplikasi ini tuh aplikasi yang dilengkapi fitur deteksi mata, sehingga ketika misalkan dideteksi teman-teman bisa melihat mata teman-teman tuh sehat apa enggak gitu ya. Nah, itu kan itu penjelasan secara teknis ya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman dijelaskan kayak gini, aplikasi ini menjamin kesehatan mata teman-teman untuk bisa lebih sehat lagi hanya dengan digunakan dalam jangka waktu 2 detik gitu ya. Nah, contohnya kayak gitu. Itu promosi yang sifatnya kita membuat rasa gitu ya. Tapi kalau solution itu tipikalnya tuh adalah obrolan teknis gitu ya. Jadi kayak emang kita perlu menentukan kamu tuh nyelesain solusinya dengan cara apa nih gitu ya. Caranya dengan cara saya mah ya udah misalnya kayak kan Gojek itu susah dipanggilnya gitu. Ya udah saya bikin lain layanan kayak kamu tuh boleh panggil Gojek tuh dengan hotline di nomor ini aja. Itu kan solusinya ya gitu ya. Jadi bisa menghubungi Gojek di nomor ini untuk keperluan menggunakan Gojek. Kedua, misalkan contohnya gitu ya, gimana nih ada masalah tarif gitu ya, berapa jauhnya, gimana cara ngitungnya gitu ya. Gojek bikin tuh algoritmanya gimana cara ngitung berapa kilometer dari jarak tertentu gitu ya. Jadinya itu transparan gitu ya bahasanya. Algoritma untuk misalkan menyelesaikan tarif gitu berapa jauh, ya itu solusi gitu ya. Tapi kalau misalnya universal prepositionnya dibilang dengan kata transparan, itu jadi kayak lebih punya kelekatan tersendiri untuk customer kita. Nah, kita cek lagi ya. Nah, kita bisa teman-teman tuh menganalisa customer segmen teman-teman tuh sangat dalam gitu ya. Jadi kita tuh jangan cuman ngelihat dia punya uang berapa sih gitu ya. Dia mampu nggak ya pakai produk kita gitu ya. Tapi teman-teman perlu ngecek nih demografinya kayak gimana gitu ya. Sedalam apa sih kita tuh bisa mengidentifikasi customer segmen kita. Semakin kita paham psikologis demografinya gitu ya, semakin mudah kita cari orang yang eh,
bisa dijadikan customer untuk kita gitu ya. Misalkan contohnya, kalau cuman kayak gini, ya udah saya mah customernya adalah wanita muslim mahasiswa yang pakai jilbab deh gitu ya. Kan banyak gitu ya wanita muslim yang pakai jilbab tuh. Wanita muslim yang pakai jilbab yang ada dia tipikalnya suka jilbab mamba gitu ya, kue ataupun misalkan atau misalkan jilbabnya yang bumi gitu ya, atau misalnya kayak gitu, atau misalnya kayak dia memang full gamis gitu ya, atau misalkan mereka bisa di mix and match dan sebagainya. Itu kan karakter orang ya. Karakter orang kita bisa lihat dari cara berpakaian, cara dia memilih sesuatu, di mana dia tinggal, kenapa dia memilih di situ gitu ya. Itu demografinya kita bisa cek gitu ya. Usia, cara kalau usia juga kan penting karena itu bisa ngelihat bagaimana seseorang memutuskan sesuatu gitu ya untuk membeli apa enggak. Jadi kalau customer segment teman-teman tuh bisa ngecek gitu ya. Customer segment teman-teman tuh dari mulai demografinya. Misalkan usianya berapa, jenis kelamin perempuan laki-laki beda loh gitu ya. Misalkan kayak kalau perempuan tuh kalau beli baju thrifting apa sih yang paling dia misalkan paling dia pentingkan misalkan kayak gitu. Apakah warnanya, apakah sesuatunya atau apanya. Atau misalnya kalau laki-laki, apakah laki-laki ketika beli baju thrifting tuh apa sih yang dilihat gitu ya. Apakah misalkan mereknya atau misalkan kayak bajunya masih bagus apa enggak, warnanya kayak gimana, kayak gitu ya. Itu kan penting beda. Terus pekerjaan beda. Mahasiswa, pekerja, terus kemudian juga ibu rumah tangga, anak sekolah itu beda pekerjaannya ya. Status pernikahan kadang penting gitu ya. Apakah orang ini menikah kemudian juga sebagai istri kedua ataupun misalkan berapa gitu ya. Apakah seorang janda gitu ya. Karena kan kalau misalkan mohon maaf ya, kalau misalkan dia single parent gitu, dia akan juga berpikir bagaimana mengeluarkan uang itu dalam hal-hal tertentu saja gitu ya. Apakah dia memang masih ada support dari suami dan lain sebagainya. Status pernikahan juga kadang menjadi salah satu indikator orang tuh mau beli apa enggak. Kemudian lokasi geografis gitu ya, lokasinya. Nah, misalkan bisa jadi kayak gitu ya, kalau anak orang yang CBD gitu tuh emang butuh banget nih supaya gimana ya nggak macet gitu ya. Ada transportasi lain, tapi mungkin bagi orang-orang yang misalkan contohnya di Bandung yang notabene-nya nggak terlalu banyak kemacetan, nggak perlu gitu ya pada saat itu tuh solusi-solusi yang sifatnya seperti Gojek dan sebagainya gitu. Atau bahkan mungkin pada saat contohnya di kampung-kampung tertentu nggak perlu ada Gojek gitu ya karena memang mereka nggak perlu tidak membutuhkan itu gitu ya, mereka bisa pergi sendiri. Terus psikografis gaya hidup penting ya, gaya hidupnya mana gaya hidupnya kayak gimana nih gitu ya. Apakah gaya hidupnya tuh typically yang harus nongkrong di kafe atau misalkan bawa bekal ke kampus gitu ya. Itu kan beda-beda. Uh, Bukan mau ngejudge tapi kita melihat bahwa orang ini tuh seberapa mampu atau seberapa mau terhadap produk kita gitu ya. Nah, terus persepsinya. Persepsinya misalkan contohnya mahasiswa ambis sama mahasiswa yang contohnya kayak ya udahlah saya mah yang penting kuliah gitu. Itu kan persepsi beda-beda. Nah, itu menentukan juga misalkan contohnya terhadap sesuatu hal yang mau diputuskan. Misalkan apakah memang saya ini introvert atau extrovert itu juga akan menentukan seberapa jauh orang itu akan membeli produk kita gitu ya. Motivasinya apa gitu ya. Apakah memang motivasinya hanya untuk ada misalkan motivasinya untuk bekerja sekuat tenaga untuk keluarga atau bekerja sekuat tenaga untuk memenuhi lifestyle-nya kayak gitu ya. Ada hal-hal tersebut. Terus kemudian kita juga bisa ngelihat sebenarnya konsumen itu dari pola konsumsinya. Misalnya kayak contohnya pola konsumsinya bisa jadi orang yang memang ngelondri 5 kali dalam 1 bulan, pola konsumsinya kayak gimana ya, berarti dia misalnya kita bisa ngeliat ya misalnya contohnya orang ini ternyata dalam 5 kali 1 bulan tuh 5 kali ngelondri, berarti 1 kali ngelondri berarti dia punya
pengeluaran misalkan contohnya 50.000, maka dalam 1 bulan dia akan mengeluarkan uang 250.000. Maka kita akan bisa nebak dong, oh kalau untuk laundry aja dia 250.000, berarti untuk urusan makan dia akan lebih besar lagi. Untuk urusan sesuatu hal yang sifatnya secara general dia punya penghasilan atau dia punya keuangan, dia akan lebih besar lagi. Ya, terus pola pembelian juga ngaruh, respon terhadap produk gitu ya. Ini typically yang memang dia tuh memang harus dapat produk yang perfect banget atau nggak apa, atau misalnya kayak ya udah nggak apa-apa gitu ya, saya juga merasa terbantu, tapi kalau misalnya ada perkembangan saya merasa senang juga kayak gitu ya. Tipikalnya Wallace atau tipikalnya ngegas gitu, yang apa-apa kalau misalnya kayak taunya produknya jelek langsung head comment gitu ya. Nah itu hati-hati kalau ketemu uh, customer yang seperti itu gitu ya. Nah, si ini tuh kalau misalkan teman-teman nanti ternyata mau mendefinisikan segmennya, walaupun misalkan eh, terlihat sama, misalkan contohnya sama-sama mahasiswa, tapi teman-teman merasa bahwa behavior mahasiswa laki-laki dan juga mahasiswa perempuan itu beda, maka teman-teman harus nulis dua-duanya gitu ya. Kalau si perempuan tipikalnya seperti apa, kalau laki-laki tipikalnya seperti apa gitu ya. Nanti teman-teman bisa mengidentifikasi tuh produk teman-teman tuh sejauh apa nih menyelesaikan masalah dia gitu ya. Itu kenapa sebenarnya kalau teman-teman terjun ke lapangan gitu ya, terus ngecek gitu ya, sebenarnya customer yang mana yang teman-teman inginkan, nanti akan ketemu nih titik-titik dot-dotnya, kayak bahwa oh ini ternyata memang demografinya yang saya anggap seperti ini ternyata cocok ya sama yang ada di customer gitu ya. Kalau udah benar berarti ya saya akan cari customer yang seperti ini lagi. Paham ya teman-teman? Kenapa kita tuh perlu mengidentifikasi sedetail ini supaya nanti kita tuh ketika mencari customer yang lain tuh kita nggak random gitu ya. Ya udah deh, saya mau wawancara aja siapapun mahasiswa yang ada di NF hari itu gitu ya. Tanpa melihat latar belakang dan sebagainya. Nah, jadinya bisa jadi apa namanya, jawaban yang diberikan sama customer kita tuh hasilnya false gitu ya, hasilnya salah karena pada dasarnya mereka nggak sesuai sama demografi kita. Misalkan contohnya, ini misalnya contohnya saya nih eh, mahasiswa NF, tapi saya sebenarnya aslinya orang Bandung gitu ya. Ya udah saya mau pokoknya ketika di NF saya cuma datang ke kosan, udah selesai, saya nggak pergi kemana-mana. Beda lagi dengan mahasiswa NF yang sifatnya pribumi nih gitu ya, menetap di situ gitu ya. Maka dia akan punya demografi, behavior, perasaan bagaimana lingkungan sekitarnya itu memperlakukan dia, misalkan contohnya seperti itu. Beda lagi dengan orang luar gitu yang memang sifatnya baru. Nah, jadi nggak bisa nih teman-teman ketika teman-teman mau ngecek validitas ide teman-teman, produk bisnis teman-teman, teman-teman salah milih orang gitu ya, random aja milih orang gitu ya. Bu ngecek, Bu rasanya kayak sesimpel gini lah ya. Kalau teman-teman bikin bisnis makanan gitu ya, nah ada teman yang sifatnya tuh dia nggak pernah masak, sama orang yang suka masak gitu ya, dikasih lah makanan ini, menurut kamu enak apa enggak gitu ya. Nah mungkin bisa jadi ketika kamu kasihin makanan itu ke orang yang nggak pernah masak gitu ya, dia akan jawab oh enak kok gitu ya. Dia cuma jawab itu. Tapi ketika misalkan makanan ini dikasih ke orang yang suka masak misalnya gini, dia akan lain komennya, misalnya gini, oh ternyata menurut aku sih kadar asinnya udah lumayan ya, terus ini kerasa banget ya bawang putihnya terlalu banyak dan sebagainya. Nah teman-teman akan dapetin feedback seperti itu gitu ya, supaya produk teman-teman tuh jadi terasa perbaikannya tuh lebih jelas, lebih tertata gitu ya. Misalkan kayak gitu, ada misalkan kayak gini, hmm, kalau misalnya ada mahasiswa yang ternyata belum pernah thrifting sama yang udah pernah thrifting, cocok kayak gitu ya. Bahkan sesimpel ada mahasiswa yang misalnya kayak dia makan ayam dimanapun ada ayam geprek gitu ya, maka dia akan melakukan culinary makanan gitu ya. Hmm, traveling culinary gitu ya. Dia ngecek ayam geprek Bang Jarwo, Bang Sugus, Bang siapa, dia cobain gitu. Apa nih yang enaknya, beda-bedanya. Sama memang mahasiswa yang memang nggak suka pedes gitu ya, jadi nggak akan pernah nyobain ayam geprek. Ketika disajikan ayam geprek ya, dia bilang ya pedes banget, gue nggak bisa makan gitu. Tapi ketika misalkan sama orang yang dia udah culinary ayam geprek dari satu tempat ke tempat yang lain, dia akan bisa ngomong gitu ke kita tuh kayak, oh ternyata misalkan pedesnya tuh nggak seger gitu. Cabenya yang dipakai ternyata terlalu menyengat gitu ya, kamu masaknya terlalu
terlalu lama si cabenya, maka jadinya hambar rasanya ketika muncul pedesnya gitu, hanya muncul pedes doang, gurihnya nggak keluar. Nah, eh, identifikasi seperti itu yang sebenarnya dibutuhin teman-teman ketika teman-teman menemukan customer teman-teman siapa gitu ya. Nah, itu tadi secara demografi ya, secara persona yang kelihatan sama kita gitu ya, yang bisa kita tanya sama orang tersebut gitu ya. Yang mungkin secara kasat mata bisa teman-teman lihat, oh ternyata dia tuh datang ke kafe tuh misalkan sebulan tuh berapa kali ya gitu ya. Itu bisa kelihatan gitu ya. Oh dia ternyata datang ke perpus tuh berapa kali ya gitu ya. Berarti motivasinya apa sih orang datang ke perpus gitu ya. Motivasinya apa sih orang datang ke kafe dan sebagainya. Nah itu bisa teman-teman lihat secara kasat mata gitu dan bisa ngecek gitu ya pekerjaannya apa. Ditanya secara langsung dia akan punya jawaban bulat lah kayak gitu. Nah ini ada juga teman-teman perlu mengidentifikasi dari customer job gitu ya. Jadi di customer job ini apa sih yang sebenarnya customer ini biasanya lakukan? Yang menurut customer itu merasa penting dan tidak penting dilakukan. Dan dia akan melakukan sering dan tidak sering atau misalkan ada di batasan kondisi tertentu. Misalkan saya tuh mau makan ayam geprek tapi dalam 1 bulan saya batasin 5 kali. Nah, contoh gitu. Atau saya sama sekali nggak pernah makan ayam geprek gitu ya. Atau ya saya mah kalau makanan favorit ya pasti ayam geprek, gak ada yang lain gitu. Saya nggak suka makanan yang lain. Nah, secara fungsional itu customer job itu pekerjaan yang harus dilakukan gitu ya. Kita ngidentifikasi artinya misalnya contohnya kayak tadi Gojek. Ya memang dia harus pergi ke kantor tuh melawan kemacetan kantornya mereka dia gitu ya. Maka fungsionalnya memang pekerjaan yang harus dilakukan adalah dia pergi ke kantor di daerah yang macet gitu ya. Nah, kebutuhan emosionalnya apa gitu ya? Dia perlu merasa aman sampai ke kantor gitu ya. Ada emosional, apakah misalnya keindahan misalnya kayak ketika teman-teman milih baju, milih apa gitu ya. Saya seneng ngelihatnya, saya merasa cocok, bagus ketika saya pakai gitu ya. Atau misalkan ada faktor kesehatan misalkan dan sebagainya. Misalnya kayak orang beli vitamin kenapa sih ya? Padahal saya pengen sehat gitu ya. Jadi ada sisi emosional secara kesehatan dia pengen. Nah, kemudian ada juga sosial, ada dari segi sisi sosial, mendapatkan pengakuan, kekuasaan atau pujian kayak misalnya kayak oh saya kan ada nih orang misalnya orang yang sengaja nih saya sengaja deh beli Starbucks karena pengen dianggap di starta status tertentu misalnya kayak gitu kan ada ya. Nah itu nggak apa-apa itu kayak cek behavior aja gitu ya. Nah terus kemudian kenapa sih gitu ya kamu tuh pengen misalkan contohnya mendapatkan pengakuan dari dosen dan sebagainya gitu ya itu sosial yang memang dia butuhkan gitu ya karena misalkan contohnya kenapa sih pengen dapat rekomendasi dosen ya karena saya pengen ngajuin beasiswa gitu ya saya pasti ini gitu ya saya dapetin rekomendasi dari dosen maka saya belajar dengan rajin kemudian nilai saya bagus karena saya pengen mendapatkan pengakuan dari dosen tujuannya untuk apa misalnya contoh tujuannya untuk beasiswa itu kan behavior yang dilakukan seseorang ketika mencari beasiswa ya sosialnya yang dilakukan. Kemudian kebutuhan dasar yang akan dipenuhi, misalkan kayak oh ternyata dia butuh komunikasi, butuh pendidikan, butuh pangan dan lain sebagainya. Itu yang bisa dicek gitu ya. Sebenarnya si customer kita tuh melakukan apa sih? Jobs di sini tuh maksudnya secara perilaku yang dia lakukan gitu ya. Sering dan tidak seringnya apa namanya penting dan tidak pentingnya misalnya penting saya ke kantor pukul 7 mau gimana pun caranya makanya saya butuh pakai Gojek atau misalnya saya nggak terlalu penting kok untuk datang ke kantor misalnya ada kan yang tipikalnya seperti itu. Nah kita bahas lagi ya soal masalah case-nya Gojek gitu ya. Nah, ini ada customer segmennya gitu ya. Secara geografi customer segmennya Gojek dia pasti akan tinggal di Jakarta di kota besar gitu ya sifatnya di kota besar. Nah demografinya dia bekerja tapi dia tidak punya kendaraan pribadi. Psikografinya orangnya nggak gengsian. Pokoknya saya mah yang penting saya nyampe kantor saya bisa bekerja nggak telat misalnya kayak gitu ya. Gaji saya nggak dipotong itu psikologis orang yang pakai Gojek di awal-awal. Maka dia punya rasa tidak gengsi. Nah, ya. Kemudian behaviornya kayak gimana? Ya dia bergerak cepat gitu ya, satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Misalkan meeting dengan satu klien ke klien yang lain, maka dia punya mobilitas tinggi. Nah,
customer jobnya apa, dia membutuhkan apa sih perilakunya ketika dia melakukan mobilitas pekerjaan dia tuh, ya maka dia mencari solusi yang transportasi yang cepat di segala kondisi traffic gitu ya, mau jam pagi-pagi, siang, sore gitu ya, kalau bisa cepat di jam-jam tersebut gitu ya, nggak ada masalah, saya butuh solusi itu, saya butuh gitu ya, dia merasa butuh banget nih, saya mau bayar nih gitu ya. Nah, apa sih yang dirasain customer pain-nya gitu ya? Yang dirasain kesakitan atau sesuatu hal yang dirasa tidak nyaman di customer si Gojek ini gitu ya. Dia merasa dia takut nih, dia merasa sia-sia gitu ya. Dia sia-sia, saya nggak mau nih ngabisin waktu berjam-jam di angkutan umum, kena kemacetan, angkot dan lain sebagainya. Saya nggak mau gitu ya, saya nggak mau waktu saya sia-sia. Saya takut banget kalau saya sia-sia gitu ya. Terus kemudian juga kalau misalkan kena macet, ada muncul rasa emosi negatif, deg-degan lah gitu ya. Takut nggak nyampe kantor dengan cepat. Terus kemudian juga misalkan harus berdesak-desakan dengan orang lain pada saat menggunakan transportasi umum gitu ya. Terus misalkan dia kesalahan yang sering pelanggan lakukan gitu ya. Misalkan contohnya ketika misalkan kalau udah telat dia pasti akan potong gaji, dia akan kena marah bos gitu ya. Itu kan kesalahan-kesalahan yang dia ngerasa saya nggak mau ulang banget deh melakukan hal tersebut gitu ya. Terus kemudian juga ya gimana caranya apa namanya tuh ketika saya mau mulai pakai transportasi yang umum, tapi ternyata transportasi yang umum ini juga masih masih setengah-setengah saya tuh mau ngadopsinya gitu ya, karena belum 100% merasa tepat bahwa solusinya itu ada ini gitu ya. Terus kemudian ada banyak sesuatu hal yang tidak disukai dari solusi existing ya. Contohnya tadi misalnya kalau pakai ojek pangkalan, dia merasa takut tiba-tiba tarifnya besar gitu ya, banyak yang tidak sukai, terus kita juga susah carinya di mana gitu ya. Nah, si pain ini yang dirasain secara rasa sakitnya itu adalah customer gain-nya gitu ya. Kemudian apa sih yang kira-kiranya melawan si rasa sakit dari atau sesuatu hal yang tidak disukai dari customer ini. Kalau sia-sia, dia sifatnya dia ingin mendapatkan penghematan gitu ya. Hematlah, hemat secara waktu, hemat secara biaya. Terus ketakutan, jadinya ketakutan dia nggak ada gojek, dia nggak ada ojek, nggak ada transportasi, dia merasa dimudahkan gitu ya. Kemudian kalau misalkan dia tidak merasa punya emosi negatif, dia punya ada pencapaian diri yang ingin diraih gitu ya. Oh saya ternyata disukai sama atasan gitu ya, pekerjaan saya dianggap baik gitu ya. Itu pencapaian diri yang ingin diraih gitu ya. Terus kemudian juga output solusi yang diharapkan. Terus nah si Gojek ini sendiri harus punya daya tarik nih supaya orang ini tuh nggak susah ngeadopsi gitu ya. Adopsi itu dalam artian kayak menyerap sampai mau menggunakan aplikasi kita atau misalnya mau pakai produk kita gitu ya. Misalkan contohnya ketika jualan ayam geprek gitu ya kan, saya hambatannya takut sakit perut misalkan kayak gitu ya. Terus misalkan takut misalkan lambungnya nggak kuat, terus kemudian micin dan lain sebagainya gitu ya. Orang yang misalkan mau mengadopsi ketidaksukaan ayam geprek gitu ya, customer gain-nya. Tapi ternyata kita bikin ayam geprek yang misalkan kayak less micin, terus kemudian juga pedasnya bisa diatur gitu ya, terus dijamin fresh dan lain sebagainya. Nah, kita punya daya tariknya tertentu nih bagi orang-orang yang nggak suka terhadap ayam geprek gitu ya. Jadi suka ke ayam geprek. Apa sih daya tarik kita gitu ya. Nanti dicari juga nih apa sih sesuatu hal yang sifatnya tuh disukai dari solusi existingnya. Contohnya misalnya ya karena yang paling tepat tuh adalah ojek gitu ya. Karena ya pakai ya pasti transportasi umum yang dipakai adalah ojeknya itu sendiri gitu ya. Nah, ya ini tadi ya kita udah jelasin bahwa customer pain yang tidak disukai misalnya waktu, biaya dan ketakutan, beban pikiran, kerugian sosial yang mungkin terjadi, misalkan dimarahin atasan dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, terus kita apa namanya tuh setelah mengidentifikasi hal-hal tersebut customer gain dan pain-nya gitu ya, kita cek lagi bahwa apa di mana sih customer job-nya gitu ya, ketika dia merasa
kesakitan hal-hal tersebut misalkan kayak gitu ya, merasa ada emosi-emosi yang dia paling gak suka tuh pada saat kapan gitu ya. Nah contohnya ketika misalkan dia merasa sia-sia ketika waktunya mencari ojek habis gitu ya, terus kemudian ketakutannya yaitu secara keselamatan dia nggak tahu juga nih pengendaranya seperti apa gitu ya, image sosialnya kalau pakai Gojek tuh ya ini orang pakai Gojek banget gitu ya, itu juga kan satu ketakutan yang apa namanya yang ditakutkan gitu ya. Terus kemudian emosi negatif ya tadi ya, nyari ke pangkalan taunya nggak dapat ojek gitu ya, terus kemudian juga tidak berhasil, kesalahan pelanggan yang sering dilakukan contohnya tidak berhasil menawar harga yang tidak masuk akal gitu ya. Nah, hambatan adopsi, kalau pakai aplikasi baru saya suka males install dan sebagainya dan nego harga. Nah, kalau si gennya itu misalkan kayak gitu ya, dengan adanya Gojek ini gitu ya, ini tuh jadi kayak ini ada pain, sesuatu masalah, selesainya di cara apa? Waktu mencari Gojek ya udah kita tuh penghematannya dari si Gojek itu, hmm, saya yakin kamu pasti hemat secara waktu dan biaya. Kemudian tadi ya takutnya image sosial, naik ojek gitu ya dan sebagainya ya, kan kita nggak lihat kalau pakai handphone, Gojeknya langsung datang ke rumah gitu ya. Secara image sosial itu lebih terjaga. Itu penting bagi orang-orang yang memang sifatnya perlu menjaga image sosial gitu ya. Proses pemesannya dari handphone gitu ya. Nah, terus kemudian juga eh, karena sudah diterapkan tarifnya dari awal gitu ya, jadi premannya si Gojeknya nggak jadi kayak si drivernya nggak jadi kayak preman gitu ya. Terus kemudian helmnya nggak bau dan lain sebagainya, itu penting gitu ya. Terus daya tariknya sendiri, ya harganya lebih murah dan yang disukai dari segala permasalahan yang ini dia prosesnya instan gitu ya, dari hal-hal yang sifatnya yang tadi bikin ruwet gitu ya, lama nunggunya, takut ada keselamatan juga gitu ya, mencari ojek pangkalan juga gitu. Nah, semua itu hambatan-hambatan itu diselesaikan oleh Gojek. Paham ya? Sampai sini tuh kayak jadi intinya semua rasa ketakutan ataupun misalkan demografi yang dihadapi oleh pengguna Gojek, nah Gojek tuh menyelesaikannya sampai sedetail itu gitu teman-teman. Sama hal yang ketika teman-teman butuh akan bikin produk gitu ya, customer gain pain-nya tuh lebih kemana gitu ya, diselesaikan nggak nih sama produk teman-teman gitu ya. Kalau bisa diselesaikan gitu itu lebih bagus lagi gitu ya. Nah, jadi yang tagline yang dipakai ketika Gojek setelah melewati riset panjang gitu ya, dia menemukan customer segment yang ngecek behaviornya seperti apa gitu ya, terus kemudian juga uh, dia cari customernya di daerah mana gitu ya, emang motivasinya apa, cara berpikir customernya kayak gimana gitu ya, sampailah dia di posisi dia punya unique value proposition yang didapat dari semua yang sudah dilakukan secara riset tadi itu, customer gain pendannya, problem dan solusinya menjadi tagline ojek murah cepat dan murah cepat. Loh, ini kok murah cepat dan murah sih, saya lupa. Ojek murah, eh, cepat, dan juga kapan aja bisa dipanggil ya, cepat murah kapan aja bisa dipanggil ya, itu yang menjadi unique value proposition. Orang tuh mau pakai Gojek karena dia murah, cepat. Kamu pakai Gojek deh, kalau pakai Gojek tuh gampang, murah, aksesnya nggak susah gitu ya, terus cepat, terus tarifnya jelas gitu dan sebagainya. Nah, terus ada bahasanya high level konsep. Emang ada yang kayak gitu gitu ya? Ada lah, ini tuh contohnya kayak Bluebird versi ojek gitu ya. Karena pada saat itu yang mengadopsi sistem contohnya yang sudah menerapkan tarif jelas dan lain sebagainya gitu ya, pergian dan sebagainya, terus bisa dipanggil gitu ya. Itu Bluebird pada saat itu ya, sebelum ada Gojek gitu ya. Nah, Bluebird itu kan udah melakukan hal tersebut kan ya. Nah, jadi kalau orang yang nggak ngerti emang ada Gojek, Gojek teh naon sih? Pokoknya si Bluebird versi ojek deh gitu kan ya. Yang orang kebayangnya kalau Bluebird itu ya itu gitu ya. Dia tarifnya udah jelas, terus bisa dipanggil kapan aja, taksinya orangnya ramah gitu ya. Drivernya aman gitu ya, bukan taksi sembarangan gitu ya. Nah, itu yang sifatnya high level konsep. Jadi ngejelasin ke orang kalau orang itu nggak ngerti sebenarnya produk kita tuh kayak gimana nih, kayak contohnya kita bikin
misalnya contohnya Fami gitu ya. Fami itu naon sih emang aplikasi Fami itu apa gitu ya. Orang tuh nggak ini tuh Quora versi parenting Bu gitu. Jadi kayak tanya jawab buat sesuatu hal yang sifatnya parenting. Biasanya high level konsep tuh jadi kayak mengadopsi ke sesuatu hal yang orang udah lebih umum, lebih tahu, lebih cepet tanggapnya gitu ya. Nah, versi kita tuh apa nih? Versi OJK, versi misalkan versi parenting, versi ayam geprek, versi thrifting mahasiswa dan sebagainya. Itu nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan produknya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan di pertemuan hari ini. Nah, saya pengen ngecek teman-teman udah punya ide bisnisnya belum gitu. Kira-kira buat bikin ide bisnis selama satu proyek ke depan. Dan kalau misalkan ada yang belum mengerti dari penjelasan yang saya tadi sampaikan, silahkan kalau mau ditanya, kita akan sesi tanya jawab dulu ya. Silahkan, ada yang mau bertanya? Saya sambil drop link ini ya, link absen. Kak, izin bertanya. Boleh. Sebelumnya mohon maaf jika tidak bisa off cam ya. On cam. Oke. Tadi kan yang dapat saya pahami itu kan salah satu yang penting dalam membuat sebuah bisnis startup itu adalah manfaat apa atau perubahan apa yang bisa kita berikan ketika meluncing sebuah produk, ketika meluncing sebuah aplikasi. Yang kedua adalah kebutuhan. Uh, apakah perubahan atau manfaat yang bisa kita berikan ini bisa digantikan, maksudnya bisa di bawah dominasi dari sebuah kebutuhan, Kak. Contohnya, kan kebanyakan kan dari contoh yang Kakak berikan tadi kan seperti Gojek yang membawa perubahan, yang membawa manfaat yang lebih besar dalam contoh kemudahan. Namun kan banyak juga, Kak, produk-produk atau aplikasi yang lebih berfokus kepada kebutuhan seperti produk-produk dalam dunia hiburan, contohnya Kak seperti uh, game misalnya atau streaming film dan sebagainya. Itu kan lebih mengarah kepada kebutuhan hiburan dibandingkan manfaat yang lebih besar diberikan. Apakah dalam membuat produk kita juga bisa mengedepankan itu? Misalnya kita membuat sebuah produk, kita tidak melihat banyak manfaat yang bisa kita berikan dalam produk ini, tapi kebutuhan yang kita berikan itu bisa lebih besar daripada manfaat yang kita berikan. Kita tahu ketika kita meluncing produk ini, orang-orang banyak yang suka, orang-orang banyak yang ingin memakainya, namun sebenarnya tidak terlalu banyak membawa manfaat. Kira-kira bagaimana, Kak? Harus bawa manfaat ya. Jadi maksudnya, nah definisi manfaat itu untuk siapa gitu ya. Jadi pola pikirnya dirubah nih. Bukan, kan bisa jadi gini. Saya orang Bandung, saya nggak terlalu banyak saya nggak terlalu merasa punya banyak manfaat ketika saya pakai Gojek gitu ya. Karena saya nggak butuh. Saya orang kampung misalnya contohnya, saya tinggal di pinggiran kota misalnya gitu ya, dimana lalu lintas saya nggak terlalu macet, maka saya nggak merasa butuh, saya nggak merasa bermanfaat. Seberapapun misalkan Gojek itu mau nge-show up saya bahwa ini tuh cepet dan lain sebagainya, saya nggak butuh gitu. Karena di kampung misalnya contohnya ya lalu lintas saya tuh nggak macet gitu ya. Jadi manfaat dan bukan manfaatnya itu bukan secara perspektif luas, tapi secara customer. Misalkan gini, bagi orang yang mau gaming gitu ya, maka manfaat yang akan yang manfaat yang dia perlu rasakan, misalkan contohnya dia hiburannya challenging gitu, misalnya contohnya gitu ya, karena misalnya kalau game kan ada staging gitu ya, kayak level 1, level 2 dan sebagainya misalnya kayak gitu. Terus kemudian streaming, jadi dia bisa kapan aja main dan lain sebagainya, contohnya kayak gitu. Atau misalnya kayak hiburan musik gitu contohnya tuh ya. Saya pengen bagi orang yang nggak suka datang konser gitu, ya ngapain saya
manfaat kayak beli tiket mudah dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan orang yang suka konser gitu ya, wah saya terbantu banget nih dengan adanya tiket online kayak gitu. Misalnya contohnya aplikasi online. Jadi manfaat yang di sini tuh mungkin kalau mungkin dari segi Gojek gitu ya, kenapa bisa sampai unicorn karena memang dia punya manfaat secara luas baik secara sosial ataupun misalkan secara pendapatan buat orang lain. Jadi kayak dampaknya besar banget gitu ya. Karena ya memang pada saat ini Gojek juga sudah berevolusi sejauh itu ya sampai bisa senasional gitu ya efeknya gitu. Tapi produk-produk yang kita luncurkan gitu juga yang paling penting adalah bermanfaat bagi user kita gitu, bagi orang yang merasa punya masalah gitu. Jadi nggak perlu dulu sampai besar harus bisa manfaatnya seperti apa, tapi yang jelas kamu tuh menyelesaikan masalah. Pasti kan kalau menyelesaikan masalah bermanfaat kan bagi user yang uh, menurut kamu akan pakai produk kamu gitu ya. Nah, contohnya as a simple kayak gini ya. Si Fami itu mungkin tidak akan terlalu bermanfaat bagi orang tua yang umurnya anaknya sudah SMA dan dan kuliah gitu ya. Karena dia merasa ngapain lagi saya perlu terlalu banyak ilmu parenting karena pada dasarnya kebanyakan orang tua dengan usia segitu dia sudah hmm, anaknya sudah bisa berpikir secara mandiri dan sebagainya. Tapi bagi orang tua yang misalkan apa namanya tuh anaknya usianya baru 1 2 tahun gitu ya, itu tuh dia akan sangat penting banget dia perlu panduan banget nih gimana caranya gitu ya. Jadi yang sudut pandang penting dan tidak pentingnya itu bukan berdasarkan impact secara sosial gitu ya. Kalaupun misalkan punya impact secara sosial bagus gitu ya, tapi yang paling tepat adalah impact secara apa namanya impact secara customernya itu sendiri gitu ya. As a simple gitu ya. Mungkin kalau secara nggak langsung Starbucks lah gitu ya. Emang efek sosialnya apa sih dengan beli Starbucks? Apakah misalkan kayak apa namanya tuh si contohnya tuh kayak punya gen apa misalnya kayak terbantu tersedekahkan kan lah dan sebagainya kah gitu. Tapi bagi orang yang memang dia perlu prestis gitu, bagi orang yang dia di posisi tertentu misalnya kayak manajer gitu, dia perlu lihat bahwa kliennya bahwa tuh saya tuh manajer yang terpercaya. Jadi saya beli Starbucks gitu ya. Nah, itu kan bermanfaat bagi dia gitu ya. Itu kan sudut pandangnya kayak gitu. Jadi uh, bermanfaat dari segi sosial itu penting, tapi yang paling lebih penting lagi adalah bermanfaat bagi user yang sesuai segmen kamu gitu ya, sesuai demografi kamu gitu ya. Mau itu game, mau itu pun misalkan kayak hiburan, Spotify juga bagi orang yang uh, mungkin secara serius belajar tidak berimpact, tapi bagi orang yang memang belajar musik dia akan berimpact gitu ya. Jadi mungkin kayak gitu ya, Jet ya. Jadi bukan secara skala sosial ya, tapi yang paling penting adalah segmen kamu tuh usernya merasa bermanfaat nggak dengan produk kamu? Baik Kak, terima kasih. Ya, jelas, jelas ya? Ya, Ya, sip. Thank you, Jet. Kita hanya ada siapa nih? Rau siapa nih? Raudia. Ibu maaf, untuk bisnis yang akan kita buat itu harus berkaitan dengan digital atau bebas ya? Saya kalau ngelihat teman-teman gitu ya, khawatirnya memang saya pengen sebenarnya teman-teman bisa bisnis digital, tapi mungkin secara ini teman-teman boleh pakai produk-produk yang sudah ada aja dulu, misalnya contohnya kayak makanan atau misalkan kayak bisnis real lah kayak gitu, atau misalnya kayak jualan baju gitu, nggak jadi masalah. Tapi teman-teman perlu bisa mendetailkan ya kayak gitu. Poinnya tuh perlu bisa mendetailkan kayak contohnya siapa sih yang beli thrifting tuh painnya apa sih gitu ya, gennya kan ada, pasti kan ada gitu ya, walaupun misalnya produknya belum secara digital kayak harus bikin apps dan lain sebagainya gitu ya, tapi yang jelas produk ini bisa punya nilai jual aja dan teman-teman bisa meriset sebenarnya customer teman-teman tuh siapa. Itu ya Rauda. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Nggak harus bikin aplikasi kok. Tapi kalau misalnya bisnis real pun, misalnya teman-teman mau bikin makanan, kayak contohnya kemarin gitu, atau jasa dan sebagainya, jasa ngaji dan sebagainya, nggak jadi masalah. Tapi nanti akan di package secara digitalnya di website aja. Belum sampai harus bikin aplikasi. Ada lagi yang mau bertanya? Saya udah drop ini ya, link absen ya. Jangan lupa absen. Tolong kalau absen tuh pastikan nama teman-teman, terus kelas teman-teman, jadwal teman-teman,
NIM ya, sesuai dengan KRS-nya gitu ya. Karena kadang karena saya pegang kelas gabungan tuh lumayan banyak, jadi kadang kalau saya filter Excel beda sedikit aja tuh kadang-kadang nggak kebaca, makanya saya harus ngecek 2 kali gitu ya. Silakan ada yang bertanya soal Lean Canvas sebelum saya kasih tugas. Maaf, Ibu izin bertanya. Boleh, Nur Fadlah. Masih berkaitan dengan tadi Gojek ya. Kalau misalkan dari Gojek itu sendiri kan yang tadinya hanya penyedia jasa transportasi, tapi kan sekarang udah banyak fitur lain kayak GoFood ataupun ada GoPay. Nah, itu tuh menentukan customer segmen sama customer job-nya apa menganalisa dari awal yang udah dibuat atau buat yang baru gitu. Atau membuat analisa customer yang baru. Pasti buat analisa customer yang baru gitu ya. Karena bisa jadi gini, sesimpel kayak GoFood gitu ya. Orang yang pakai Gojek misalnya kayak gitu belum tentu orang yang suka beli GoFood gitu ya. Orang yang beli GoFood belum tentu orang yang pakai Gojek gitu ya. Jadi misalnya kayak contohnya sesimpel ibu rumah tangga kan nggak contohnya saya nih ya. Kan saya sebagai ibu rumah tangga tuh saya nggak perlu pergi kemana-mana pakai Gojek karena saya ada suami misalnya contoh kayak gitu. Tapi saya butuh nih ketika saya mau makan kalau saya lagi nggak bisa masak saya butuh Gojek GoFood gitu ya. Nah jadi setiap apa lapisan Gojek itu sendiri pasti beda-beda gitu. Gitu Perpada. Oke Bu, makasih banyak. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya. Oke, sama-sama ya. Ada lagi yang mau ditanya? Masih ada waktu 7 menit lagi. Mau ditanya lagi nggak? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Masih ada yang bingung? Ya, kalaupun misalnya contohnya kayak gini ya. Kalaupun misalkan teman-teman mau as a simple ngambil bisnis reseller lah gitu ya. Nggak jadi masalah. Tapi teman-teman perlu bisa mengidentifikasi gitu ya. Misalkan teman-teman resellernya sekarang apa sih yang paling heboh gitu ya? Make up atau misalnya kayak thrifting gitu ya. Ya terus teman-teman ini bisa ngedetailin gitu ya. Painnya orang yang beli make up tuh apa sih gitu ya. Apa sih yang dirasain gitu ya. Yang paling tidak suka orang beli make up tuh apa. Nah itu teman-teman harus bisa nulisin painnya seperti apa. Ya. Bu ini tugasnya individu kan. Wah, tugasnya mau individu. Saya masih senang-senang aja kalau mau individu. Apakah teman-teman udah punya ide bisnis yang kira-kira mau dibangun? Ini mungkin tugasnya kelompok ya, teman-teman. Oh, mau individu aja. Oke. Ya udah nggak jadi masalah. Berarti di pertemuan pertama mungkin kalau buat mengasah gitu ya, mengasah idenya teman-teman nggak jadi masalah. Teman-teman tuh mau individu juga. Saya setuju juga bisa. Jadi kayak nanti kalau misalkan udah setiap orang punya ide bisnis gitu ya kan, terus teman-teman bisa mengidentifikasi sejauh mana, nanti ketika sama kelompok tinggal dipilih nih kira-kira ide bisnis mana yang lebih mungkin mau dijalani secara tim. Jadi individu aja ya. Individu apa kelompok? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Kelompok aja dulu, Bu. Biar seru apa biar gampang? Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Masih ada waktu? Nah, kalau teman-teman misalkan nanti di pertemuan ini sudah menemukan ide bisnisnya, harapannya ide bisnisnya nggak ganti-ganti ya, teman-teman. Jadi kalau udah fix satu yang ini, sekiranya teman-teman udah bisa menganalisa secara jelas
baik secara pain dan gainnya. Nah, tinggal langsung dieksekusi ke selanjutnya gitu ya. Jangan ganti-ganti lagi gitu. Kalau misalkan ganti-ganti lagi, nanti berarti diagnosanya di awal harus ganti lagi gitu. Contohnya kayak bikin websitenya nanti harus ganti lagi. Ide bisnis kan tadi saya sudah bilang gitu ya. Kalau misalkan ada aja perbedaan sedikit, itu pasti customer segmentnya perlu diganti, terus kemudian juga customer pain-nya dan sebagainya. Kalau demografinya beda, juga pasti harus diganti gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa satu kelompoknya sudah fix, kira-kira mau menjalani bisnis ini, ya harapannya sampai akhir semester nggak ada perubahan ya. Udah pada absen ya? Baik, kalau tidak ada, cukup ya. Saya share dulu tugasnya apa. Belum bisa share. Nanti saya ini taruh juga di Elena. Nah, jadi ini tugasnya ya. Buatlah link kanvas dari poin 1. Jadi harus bikinin kanvas dengan mengisi poin 1 dan poin 2. Poin 1, poin 2 itu adalah problem, solusi, dan juga unique value proposition gitu ya. Dari bisnis yang teman-teman mau bikin gitu ya. Kemudian tolong teman-teman bikin analisanya customer pain dan gain dari produk teman-teman gitu ya. Nah, jadi nanti dikumpulkannya di pertemuan ke depan, kita sama-sama bahas di pertemuan ke depan terkait ide bisnis teman-teman dan juga analisa customer pain dan gain-nya ya. Ini jadinya per kelompok aja deh. Bu, untuk presensi ditutup jam berapa ya? 9.30 lah. Kan selesai kelas mengajar 9.30 ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, maka kelas hari ini saya akhiri sekian saja. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, mohon maaf. Apa nih? Ibu maaf untuk pot hari ini ada di Elena tidak ya? Pot itu apa ya? Asma? PPT ada. Belum ngecek ya. Tadi pagi ya. Sudah ada ya, sudah ada di Elena. Jadi nah, kalau untuk rekaman Untuk rekaman recordingnya saya harus upload dulu ke YouTube gitu ya teman-teman. Jadi mungkin agak butuh waktu untuk bisa nanti saya share link di Elena linknya ya. Saya butuh waktu karena kan besar-besar semua nih file recordingnya. Kalau sudah saya upload di YouTube nanti saya share di Elena. Baik, itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak antusiasmenya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan pelajaran hari ini dan bersemangat ya berkelompok untuk kira-kira menciptakan ide bisnis teman-teman tuh apa aja. Mungkin saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya mengajar yang hari ini. Saya tutup kelas hari ini dengan ucapan Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan semua orang sudah absen ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama. Ya, absen kedua belum saya input ya. Nanti dulu ya. Saya ngecek dulu. Ya, yuk. Saya end meeting untuk semuanya.